wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hipotesis atau pertanyaan dan penelitian. Saya Kuninduratul Rafiqoh, NIM 10212855. Yang pertama, mengenai hipotesis. Pengertian dari hipotesis yaitu suatu pernyataan yang masih samar, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah pernyataan tersebut atau hipotesis tersebut dapat diterima atau bahkan ditolak berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Kedua yaitu mengenai pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang masih lemah. Oleh karena itu, perlu diuji kebenaran pernyataan tersebut. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama, menguji hipotesis dengan konsistensi logis, dan yang kedua, menguji dengan mencocokkan fakta. Yang pertama yaitu menguji hipotesis dengan konsistensi logis. Penggunaan logika memang berperan penting dalam menguji hipotesis dengan konsekuensi logis. Karena cara memberi alasan adalah cara berkenaan dengan berpikir secara lebih luas. Ada dua cara dalam memberi alasan. Yang pertama yaitu deduktif, dari umum menjadi spesifik, dan yang kedua yaitu induktif, dari spesifik menjadi umum. Yaitu mengenai perumusan hipotesis. Merumuskan suatu hipotesis memerlukan kemampuan si peneliti dalam mengkaitkan masalah-masalah dalam variabel yang dapat diukur dengan menggunakan suatu hubungan tersendiri. Si peneliti harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang terjadi dapat diterka. Terdapat beberapa petunjuk dalam merumuskan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat. Yang kedua, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Yang ketiga, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur. Yang keempat, hipotesis hendaknya dapat diuji. Dan yang kelima, yaitu hipotesis sebaiknya mempunyai kerangka teori, yaitu mengenai kegunaan hipotesis. Ada beberapa kegunaan dari hipotesis. Yang pertama yaitu memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Yang kedua, mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anjarwati, NIM saya 10212850. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja itu penelitian. Ada 5, yaitu yang pertama pengertian penelitian, langkah-langkah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir menurut caranya. Berikut ini penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Pengertian penelitian sendiri yaitu adalah sesuatu yang berguna untuk memecahkan masalah. Adapun pengertian lain yaitu penelitian termasuk dalam metode ilmiah adalah suatu cara mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri objektivitas. Maksud dari ciri objektivitas sendiri yaitu mencari atau memecahkan masalah itu secara rinci atau berurut-urut agar supaya pemecahan masalah ini bisa dilakukan dengan baik. Terus adapun penelitian itu dilakukan secara empiris. Maksud dari secara empiris sendiri yaitu melakukan penelitian ini langsung terjun ke lapangan atau melakukannya dengan secara observasi lapangan agar supaya bisa memecahkan masalah ini. Adapun menurut
Hermawan itu yaitu penelitian merupakan suatu investigasi, penyelidikan, mencari, merekam yang terorganisasi untuk menyajikan suatu informasi dalam upaya memecahkan masalah. Adapun yang menurut Kerlinger itu yaitu mendefinisikan penelitian ilmiah ini sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol atau empiris atau melakukan secara observasi tadi, dan melakukan penyelidikan atau melakukan secara hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan antara gejala alam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu terdapat 5 langkah-langkah, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, melakukan studi empiris atau melakukan observasi. Yang ketiga melakukan replikasi atau pengulangan. Yang keempat yaitu menyatukan sistematis dan mereview. Yang kelima yaitu menggunakan dan mengevaluasi oleh pelaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu terdapat 8 langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini mengidentifikasi isu-isu atau masalah-masalah penting dalam penelitian. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel. Variabel-variabel ini yang dimaksud yaitu objek penelitian yang terkait dengan fokus masalah. Yang ketiga yaitu melakukan studi pustakaan, kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu menentukan desain atau metode penelitian. Langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber-sumber data tertentu. Selanjutnya yaitu menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu menganalisis data dan menyajikan hasil analisis data, menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah dan menganalisis data. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran dalam rumusan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun langkah-langkahnya yaitu meningkatkan atau mengembangkan penelitian. Yang kedua yaitu menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban segera. Yang selanjutnya yaitu dalam penelitian bisnis ini yaitu hasil penelitian lebih menekankan pada usaha pemecahan masalah-masalah praktis yang diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan kebutuhan bisnis. Yang selanjutnya yaitu memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori-teori yang telah ada. Selanjutnya itu manfaat peneliti. Manfaat peneliti itu ada 2. Manfaat teoritis, peneliti yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut peneliti verifikatif. Peneliti verifikatif ini yaitu meneliti penelitian yang sebelumnya. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Pada sisi lain, penelitian ini bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis, mengubah lahan kering menjadi lahan subur, mengubah cara kerja yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini adalah terdapat 2 jenis penelitian, yaitu yang pertama menurut tingkat eksplanasi. Menurut eksplanasi ini yaitu sesuai dengan penelitian tingkat penjelasannya. Yang adapun jenis-jenis eksplanasi yaitu ada berikut ini. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Maksud dari variabel sendiri yaitu objek penelitian. Terus yang menurut variabel mandiri itu variabel yang berdiri sendiri atau judul yang berdiri sendiri. Yang selanjutnya yaitu penelitian komparatif, ini yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Yang selanjutnya yaitu
Penelitian hubungan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dua judul atau lebih. Selanjutnya yaitu penelitian menurut caranya. Menurut caranya itu ada 4. Yang pertama yaitu penelitian operasional. Penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada suatu bidang tertentu terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penelitian tindakan. Penelitian yang dilakukan seseorang yang bekerja sama untuk suatu bidang tertentu terhadap proses kegiatannya dengan cara memberikan tindakan tertentu dan diamati terus-menerus, dilihat plus minusnya. Yang selanjutnya yaitu 3. Penelitian eksperimen atau dari caranya. Penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian. Yang terakhir yaitu penelitian ini merupakan penelitian kausal atau sebab akibat atau yang pembuktiannya diperoleh melalui perbandingan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.